apa But sih? she's too, Kamu bintangnya apa sih? Taurus. Waduh, tas dulu. Loyal. Tapi tau gak orang Taurus tuh jodohnya Virgo. Oh, gitu? gitu. Who's Lo the- bintangnya apa? Virgo. Assalamualaikum, selamat hari Senin semuanya. Saya Kak Rose di hari yang ini panasnya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kuman-kuman semua terhempas. Siap menemani Anda? Saya maksudnya bukan kuman. Karena siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, mohon maaf bingung ya Daniel ya, kapan sih gongnya? Daniel kembali menemani kita juga hari ini. Dan ada beberapa bintang tamu yang akan kita gali ceritanya. Kita kebocokan dulu tapinya ya, untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, update-update apa yang menuai perhatian dan juga komentar netizen pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya ya. Ini masih dari pasangan Maxim dan Luna Maya. Hari ini Maxim itu ya posting. Jadi posting sekaligus juga kayaknya spill bahwa ternyata mereka itu udah jadiannya setahun. Iya, ini dia. Ini bahasa Inggris ya. Ini mau dibacain bahasa Inggrisnya apa langsung diterjemahin aja? Enak aja. Ada bayarannya tuh kalau langsung terjemahin. Pencet translate itu ya. Kita ketawa, kita berantem, maksudnya berdebat, kita saling menyayangi, kita berantem gitu ya. Dan sudah setahun sejak kita memulai apa sih namanya dynamic together itu ya, itulah tadi kejadian-kejadian up and down itu. Dan dia tuh si Maxim itu nggak bermimpi, nggak pernah sama sekali bermimpi kalau bisa bertemu atau menjalani hubungan sekarang ini dengan Luna Maya ya. I have the luck of calling you my friend and my partner gitu. Dia merasa beruntung sekali bisa memanggil Luna Maya itu sebagai teman dan juga partner, dan berbagi hal-hal yang manis, pahit dalam kehidupan masing-masing. Happy 1 year. Ya ampun, so sweet banget sih Maxim. Terus komentarnya Ayu Dewi juga di bawahnya ya. Oh, so sweet, happy 1 year, stay thabin you too, katanya begitu ya. Ini menarik karena ini baru tahu gitu, udah setahun ya kan. Terakhir kan waktu kita udah mulai curiga-curiga itu, apalagi ada spill-spill ketika sama-sama podcast kan, di podcastnya Luna Maya ya waktu itu ya. Kita pikir itu baru flirting. Ternyata itu udah jadian kayaknya gitu. Nah di situ kan mereka ada tuh bilang katanya, akan Luna Maya bintangnya Virgo, Maxim itu bintangnya Taurus. Oh Virgo itu cocok sama Taurus kan gitu kan. Ternyata itu udah jadian kayaknya ya kan. Terus habis gitu ada ciri-ciri cewek yang Maxim suka, itu ternyata juga ada di Luna Maya. Ternyata itu memang udah jadian gitu ya kan. Terus merasa kayak, kok bisa nggak tahu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. She's too, Kamu bintangnya apa sih? Taurus. Waduh, tas dulu. Oh ya. Sorry, orang Taurus memang keren. Ya. Loyal. Tapi tau gak orang Taurus tuh jodohnya Virgo. Oh, gitu? gitu. Lo Who's the- bintangnya apa? Virgo. Masuk. Aku sekarang lebih banyak memang dekat dengan independent women, has strong leadership Oh, ini referring to us loh. Lo ngapain sorot-sorot muka gue? and dominant. Oh, alpha, sukanya alpha female. Yeah. Dominan kan? Kenapa suka yang diatur-atur gitu? Aku suka punya relationship yang kita bisa bahas in a smart way gitu. Di Hollywood ada loh yang suka di DM sama fansnya terus akhirnya pacaran. Ada nggak yang suka DM kamu gitu fans terus ternyata ini cakep juga nih, boleh kali gue Kamu reply. DM aku loh kemarin loh. Oh ya. Oh, siapa ngefans sama dia, ngefans sama lo? Nggak tahu. Oh ya. Aku duluan kayaknya. Oh. Iya kamu dulu. Yeah. Nah ternyata itu bukan bercanda, kayaknya yang beneran, kayaknya tuh Maxim yang nge-DM Luna Maya duluan ya. Coba aku cek.
Max. Enggak. Ya lucu sih, seru ya. Mudah-mudahan langgeng deh Luna sama Maxim. Kita lihat komentar netizen bunyinya. Pernikahan kalian yang sangat dinantikan, langgeng. Amin. Yang berikutnya. Yuhu, happy 1 year and forever Maximun. Maximun gitu ya. Yang berikutnya Jaya. Ya, ini terus kayak geng motornya itu ya. Yang berikutnya ada lagi. Masya Allah, jadi sudah terjawab ya netizen tanggal jadiannya. Semoga makin kompak, makin mengisi satu sama lain, bahagia selalu, dan semoga semua dipermudah untuk melangkah ke jenjang lebih serius lagi. Amin. Jadi sekarang hari ini kan dia posting ya Maxim ya, berarti tanggal 18 Desember itu jadiannya. Jadi itu kenalannya gimana? Kapan ada udah dihubungin belum sih lu namanya Maxim udah belum? Sering. Oh, ya mungkin kalau sekarang udah bisa kali. Coba lagi ya. Oke, baiklah. Kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Putri Patricia yang kemarin baru sempat berbagi kisahnya di bulan Agustus. Didiagnosa ada tumor begitu ya di dekat kandungannya. Terus kemudian sudah dioperasi dan sekarang sudah menjalani proses pemulihan. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya Putri Patricia berikut ini. Putri Patricia, artis kelahiran 1980 yang mengawali karirnya sebagai model dan bermain dalam sinetron Dewi Fortuna tahun 1999 ini sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan lawan mainnya yaitu Didi Riyadi. Saat diundang di podcast Ferdi Elemen, Putri sempat ditanya mengenai hubungannya dengan Didi yang jawabannya seolah menggantung namun berharap dia dan Didi bisa terus menjadi teman yang baik ke depannya. Perempuan yang mengaku tak mempersoalkan tentang pernikahan ini pernah vakum dari dunia entertainment dan bekerja kantoran hingga membangun klinik sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. 20 November lalu, ia menjalani operasi pengangkatan tumor di rahimnya dengan diameter sebesar 8 cm setelah sebelumnya sempat melakukan medical check-up secara mandiri sejak Agustus lalu serta melakukan MRI sebanyak 2 kali dan menyebut kondisinya kini telah dinyatakan sehat. Seperti apa cerita Putri Patricia yang kini menjalani pola hidup sehat hingga menjalani proses pemulihan pasca tumor yang dialaminya? Dan benarkah Putri Patricia sempat menutupi kondisi kesehatannya kepada orang terdekatnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Putri Patricia. Aduh, long time no see ya. Thank you for having me. Terima kasih. Om lihat ini badannya, ya ampun masih kayak anak ABG gitu ya. Ini agak-agak Makin mengecil, mengurus lagi sih. Karena kemarin kan operasi, habis ya operasi. kan. Terus udah 80% tuh kondisi gitu kan. Terus udah mulai ngatur-ngatur jadwal lagi. Karena kan kalau udah mau masuk bulan Desember Natal kan biasanya udah banyak pack kan cara. sebisa mungkin semua dikerjain sebelum Natal gitu. Udah dong, udah pikir udah siap gitu kan, ketemu tiba-tiba drop lagi kena diare akut pula gitu. Udah jadi makin lemes ya kan. makin kurus lagi, kurus. udah kelar. Nih ada artikelnya Putri Patricia kena tumor. Ini didiagnosanya kan di bulan Agustus ya pada saat kamu memang check up. Emang itu rutin Jadi kamu? sebenarnya awal ceritanya itu di bulan Agustus, betul Agustus awal itu medical check up biasa. Nah pas medical check up biasa, terus di salah satu prosedur yang harus USG. kita lalui USG. Nah pas di USG itu ketahuan nih ada Ada massa gitu lah. benjolan, betul ada massa. Nah terus akhirnya radiologinya bilang kamu mendingan cek lagi deh yang lebih dalam lagi, detail lagi. Terus akhirnya udah kebetulan kan temen sahabat itu ada yang dokter-dokter gitu kan, konsultasi ke mereka juga tolong bantu konsultasi ke temennya mereka yang obgyn. Obgyn tuh dokter kebidanan. Iya, Terus akhirnya mereka bilang udah mendingan cek aja lagi apa nih ceknya prosedurnya harus aja? apa gitu kan setelah MRI. ronsen dibilang CT scan yang paling bagus MRI. Oke fine, gue langsung MRI aja deh karena kan ngapain bolak-balik keluar duit 2 kali gitu kan. Ya udah pas di MRI makin jelas tuh. Nah MRI itu ada 2 jenis, ada yang Tesla 1,5, ada yang Tesla 3. Nah yang waktu tes pertama itu Teslanya 1,5. Nah abis itu kan udah ketemu udah MRI, udah keluar hasil, konsultasi lagi sama best friend gitu kan, sama sahabat, dia bilang oke, lo langkah selanjutnya yaitu kita harus angkat
tumor itu. Nah, di bidang medis, di dunia kedokteran itu, apapun yang namanya benjolan itu pasti dinamakan tumor. Iya. Tapi tergantung itu ganas atau tidak. Nah, gimana cara kita untuk bisa tahu itu ganas atau tidak? Itu harus diangkat. Gitu. Diambil Nanti dulu tuh ya. betul, diangkat semua tumornya, habis itu nanti si spesimennya itu kita harus Diperiksa. tes lagi. Itu dari situ akan ketahuan itu jinak atau ganas. Nah, ya udah akhirnya karena emang saya tuh tipe orang yang males untuk bertele-tele untuk lama masalah penyakit ya, terutama apalagi ini kan kita ketahuannya masih di stage awal gitu kan. Ya udah oke, fine, yuk kita angkat gitu kan. Nah, pas sebelum diangkat harus melalui beberapa, karena waktu medical check up yang pertama tuh di rumah sakit A, pas mau operasi di rumah sakit B. Nah, biasalah mereka kan kita harus Tes ulang lagi. lagi gitu kan. Nah, pas di rumah sakit B ini pakai MRI 3, Tesla 3 yang lebih bagus lagi. Dan di Tesla 3 itu mereka berani banget mereka tulis itu benign. Benign itu artinya jinak. Gitu. Nah, terus? cuman kan itu nggak berarti kita 100% gitu kan. Tetap aja ujung-ujungnya kita harus angkat untuk benar-benar make sure 100% jinak atau ganas gitu. Nah, pas diangkat ya udah langsung kita langsung bisa ambil tes itu, ya kita bisa tahu jinak atau Benar enggak. nggak pada saat itu yang pas ketahui ini ada masa gitu ya, kamu sempat kayak kaget juga karena selama ini ngerasa hidupmu sehat banget, udah jaga makan apa Betul, segala macam betul. Yang lebih mengagetkannya lagi adalah karena pas waktu, inget banget pandemi, karena pas waktu ke Opjin itu harus bayar ekstra biaya untuk dokter pakai APD apa segala macam. Jadi inget banget itu pandemi gitu kan. Tapi bukan di pandemi tahun pertama, di tahun kedua, which is tahun 2022. Pandemi kan 2021, di 2022 cek ke Opjin baik-baik aja tuh, nggak ada apa-apa. Agustus 2003 tiba-tiba udah ada lamp si tumor itu 8 cm. Berarti kan progresnya cepet. Gitu. Karena mungkin walaupun hidup sehat, makan sehat, tapi kan stres kita nggak bisa kontrol ya. Apalagi itu kan pandemi, stresnya luar biasa gitu. Jadi kayaknya itu yang mengakumulasi jadi ada makin muncul cepet. lah apa itu. Terus kamu Gitu. benar katanya takut juga nih ngomong sama mama. Eh, Atau khawatir takut? Sebenarnya khawatir? bukan takut, karena lebih ke khawatir. Iya. Karena I know my mom so much gitu kan. Jadi apalagi mama kan umurnya kan udah ngemuda gitu kan. Jadi gue nggak mau ngasih tahu di awal dan ngikutin proses dari awal itu. Jadi dia yang ada sport jantungnya kelamaan gitu kan. Jadi malah tadinya sebenarnya mau sama si mama tuh bilang, "Mah, aku mau operasi tanggal sekian jam sekian di rumah sakit ini." Tadinya jujur sumpah demi Tuhan gue udah mau kayak gitu kan. Cuman si temen bilang jangan laput gitu kan. Biarkan dia ketemu sama dokter final, si dokter ongkonya, Biar onkologi, tenang. untuk ngobrol gitu. Ya udah. Oh, ini ada videonya ya. Ini yang dia Putri juga bikin gitu pasca operasi. Seperti apa? Coba kita lihat bersama. Hasil PA-nya sudah keluar, hasilnya jinak gitu. Waduh, enggak. Oh, enggak. Ini kalau baca, tidak tampak tanda ganas, ya. Jadi nggak ada tanda ganas, terus hasilnya mioma. Gitu. Jadi bilang letaknya di dinding rahim gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya ada orang tanya, lu tumor apa? Tumor rahim. Rahim lu diangkat? Enggak. Jadi memang orang pasti akan langsung berpikir kalau tumor rahim itu pasti rahim diangkat. Enggak. Kenapa? Karena masih di stage awal. Kalau memang udah parah, kebetulan temen juga ada yang dia udah sampai ke endometriosis stage 3 yang which is harus diangkat gitu kan. Nah, di sini gue juga sebenarnya mau nggak bosan-bosannya deh ngomong sama teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang ada di sini gitu kan. Harus ngecek, jangan takut. Apalagi ke orang kalau misalnya udah dengar kata-kata tumor, pasti kan mereka langsung berpikir, oh apa nih, langsung negatif tendensinya gitu kan. Which is enggak, saya bukti nyata gitu. Kenapa? Karena deteksi awal iya, dan juga langsung diangkat, langsung diberesin gitu. Jadi tidak sampai ke yang negatif gitu kan. Jadi di sini saya berkali-kali nggak bosen-bosen diulang-diulang. Cek lah. Cek, jangan takut. Tumor tidak berarti jelek gitu. Nah, kalau dari saran dokter sendiri kan kamu kan memang hidupnya memang udah sehat segala macam. Kata dokter apa yang kemudian ke depannya bisa dikontrol? Harus lebih sering kontrol. Kalau misalnya dulu tiap 1 tahun sekali, ya sekarang harus, lebih apalagi kan pendek. ini baru diangkat ya. Jadi harus kayak 3 bulan sekali. Nanti mungkin 6 bulan sekali. Kalau pola hidup? gitu.
Dokter Pola hidup bilang sih nggak akan ada yang bisa dirubah karena memang udah hidup sehat banget, makan sehat, olahraga iya, tidur Ini karena juga. stres berarti ya. Waktu itu kayak yang harus dirubah jangan stres. Terus Gimana dan tuh kamu tuh caranya? benar-benar sebelum ketahuan nih dari hasil check up tuh kan nggak ngerasa apa gitu yang beda dari ya, badan? ya. Orang pasti, orang juga nanya yang sama. Lu ngerasa apa sih kalau misalnya tamu bulanan Nggak, kita Mel. datang? Iya, No, nggak berasa juga. Nggak ada rasa sakit. Tamu bulanan rutin. Nggak sakit yang berlebihan juga. No, kayak misalnya sakit itu bukan sakit ya, lebih ke arah nyeri baru pertama kali Oh, yang kayak datang. biasa aja lah ya. Nggak ada apa-apa, olahraga juga baik-baik aja gitu. Kalau misalnya lagi tamunya datang gitu kan, jadi memang nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sampai yang harus ngecek gitu, enggak. Ini memang kebetulan, emang Tuhan udah nyuruh gue untuk oke Putri, ini ada yang nggak bener dalam badan lo, ini gue kasih tanda, terserah abis itu lo mau ngapain gitu. Istirahat kan. dulu ya kan. Tapi betul. mama pasti kan ya pasti khawatir. Nah itu apa nih yang disampaikan berulang-ulang tuh sebelum operasi? Apa ya, nggak ada sih. Mama lebih banyak lebih banyak diem karena dia tahu kalau saya tuh orangnya sangat kuat dan berani banget gitu kan. Lebih khawatir mama. Ya mungkin karena ibu-ibu kali ya, Iya. karena nggak tahu, Ya gue pasti nggak kan tahu ibu tuh sih. kalau Pasti, anaknya ya ada kan? apa-apa lebih Iya gitu, apalagi ini udah guanya juga bukan muda loh, mau operasi kayak begitu gitu kan, apalagi di daerah yang untuk perempuan mungkin itu sesuatu yang mengkhawatirkan, lebih penting lah mengkhawatirkan. ya gitu kan, jadi mungkin mama sih lebih berpikirnya khawatir. Jadi mama tuh banyak diem aja gitu ya? Mama kurus loh, waktu nungguin gue di rumah sakit kayak turun 1,5 kilo, kasihan. padahal di rumah sakit cuma kayak 3 hari. Terus habis itu udahannya terus apa? Makin banyak pesan-pesan dong? Jadi gue suka banget sama dokter ini ya, emang udah deh Tuhan tuh sayang banget karena dia bener-bener ngarahin, menggampangkan banget cara diketemuin dengan dokter yang dia untuk si dokter gue ini tuh dia kayaknya yang lumayan dicari orang gitu kan, karena dia salah satu dokter pintar juga karena dia dikit-dikit pergi dikirim untuk tugas gitu kan. Nah jadi cara dia menjelaskan itu juga bisa menenangkan mama gitu. Jadi ya beruntung lah dapat dokter dia ini, dokter Yuri. Yo, peace dokter Yuri. Nah, yang kemarin juga sempat setelah update ya kondisi kesehatan juga, kemarin juga sempat rame pemberitaan ketika kamu diwawancara di vlognya Ferdy Taher ya. Flashback mengenai dulu gosipnya pernah deket sama Didi Riyadi, kan itu satu grup band tuh ya. Iya. Coba kita lihat Mereka dulu baru dong ketemu kompilasi lagi. aktingnya. Ini berapa tahun ya kamu di Wow, pasangan 20 sama Didi tahun yang Riyadi? lalu. Coba kita lihat yang berikut. Siapa namanya? Ada yang ingat nggak siapa namanya? Oh iya, Denny. Yang nggak pernah menang apa-apa itu kan? Lalu ngaku aja deh, lo sebenarnya feeling kan sama dia? Feeling. Gak lah. Udah deh, lo ngaku aja deh, Mit. Lagian kalau enggak ngapain lo sehat kayak gini? Lagi nih kasus klasik lagi, dari benci jadi feelingnya enggak? Dan aku kan cuma mau ngingetin waktu aja ke kamu. Sama sekalian, aku mau ngingetin supaya kamu tetap pegang janji kamu. Di kampus kita biasa-biasa aja ya. Wow, Rambut talang air ya, Bu. Iya, dulu happening. Coba kita lihat tuh fotonya Didi Riyadi, kita pajang dulu di sini. Oh, Wih. Mas Dulu kan ganteng. masih imut-imut ya, sekarang wow. Kayak Jeremy Thomas. Iya. Sumpah nggak bohong. Iya benar. Kamu kalau lihat lagi nih Didi yang sekarang nih 20 tahun kemudian, apa yang kamu rasain sih atau apa yang teringat gitu di benak kamu apa jadinya? Ya keinget ya waktu dulu kita kerja sama bareng dan kita kan waktu itu zaman dulu kan kita sinetron tuh weekly ya, bukan stripping kayak tiap hari gitu kan. Jadi waktu kita ketemu juga nggak literally 24/7 kayak sekarang iya, gitu. jadi Cuman cemas. kita dulu karena kebetulan beruntungnya kita tuh zaman dulu kan sinetron masih jarang, jadi kan kita masih dikenal orang gampang gitu kan, dan kita sering banget keluar kota. Iya. Terus ada job-job apa selalu kita berdua. Baik gitu. dulu gosipnya kan kamu jadian. Sebenarnya kamu pernah jadian nggak sih sama Didi Riyadi? Pernah Ya ampun, pacaran kenapa nggak? sih orang selalu nanya itu? Pasti It's ini, been klasifikasi. 20 years, Pernah 2 atau nggak? dekade. Pernah atau enggak? Kita memang, karena memang udah sering banget kerja bareng, setiap hari ketemu, Jadi? keluar kota. Jadi mungkin chemistry-nya udah dapet banget, jadi orang pikirnya pacaran kali ya. Tapi pacaran nggak? Ya enggak, gimana dong? Tetap kepo ya. Ya emang tuh kan lihat, itu kita cuma lagi foto, emang chemistry-nya udah dapet gimana iya. dong? Nggak, soalnya kan orang Kayak jadi- Dali dan Ratna dulu kan. Kan orang jadi kayak ke flashback terus gini, oh iya ya Putri masih single, Didi juga masih single, sampai sekarang kenapa nggak jadian aja sih gitu loh. Enggak ya? Dia enggak ya, nggak cocok ya? Bukan ini kamu ya? Kayaknya mesti tanya sama orang yang Oh iya, langsung. telepon. sih. Didi. Enggak.
Apa gue perlu? Yang ada gue telepon gini, halo Ayang ditanya gini, Ayang Tapi iya. kamu pernah katanya ketemu Didi di mana gitu, Di kamu nggak Bali. nyapa karena dia lagi Di sama Bali. seseorang. Di Bali. Gue lagi sama temen-temen, terus gue dari jauh, gue kan minus ya. Terus nggak pakai kontak lens, nggak pakai Nggak keliru kacamata. ya? Itu Didi Tapi Riyadi ya, bukan Jeremy iya, Thomas ya? Hafal. Jadi walaupun enggak, belum begitu putih, belum banyak putihnya. Jadi pas kita lagi di suatu tempat apa, gue di sofa bed sini, dia di sofa bed sana. Cuman karena udah hafal bentukannya ya, kita kan kerja berapa tahun gitu kan, jadi hafal. Terus lihat itu kayaknya Didi deh. Terus udah gitu gue coba tanya ke teman gitu kan, itu bener ya, bukan sih Didi? Iya tuh Didi. Terus mau nyapa tapi mereka cuma berdua gitu kan, ya udah deh nggak usah deh gitu kan. Kamu siapa sih? Nggak tahu. Kepo banget. Nggak tahu sayangnya. Ini pernyataannya Putri cerita di podcastnya Ferdi Elemen. Terus ya itu tadi kan aku bilang, tanya Didinya lah. Kalau Didi nelpon terus ayo jalan yuk. Terus berdekatan yuk. Nah mau nggak? Tapi kita lihat dulu yang dulu. Kita itu walaupun nggak komunikasi, nggak ngobrol gitu ya, tapi kita tuh kayak masih suka ngecek satu dengan yang lainnya gitu. Jadi kayak Sekarang? Jadi dia kayak tahu gue ngapain dan gue juga tahu dia ngapain. Dia orangnya sangat family oriented banget gitu kan. Yang perhatian, yang kayak pokoknya anaknya baik hati banget deh gitu. Maksudnya Baik ya. nggak ada hitung-hitungannya gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya nolongin lu juga dia tulus. Tapi berarti kriteria lu, Didi, masuk untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan baik. Yes. Ih, Ferdi Kenapa Ferdi endingnya kepo juga harus ya. gitu ya. Pas banget di bagian itu gitu kan. Karena bilang tadi kan, walaupun nggak sering ketemu tapi selalu kepo, tahu lah dia lagi ngapain. Kamu kok tahu kalau Didi juga tahu kamu lagi ngapain? Feeling. Emang pernah ada kejadian sehingga kamu tahu gitu kalau dia tuh juga Ini kalau pertanyaan orang yang kepo harus dijawabnya juga Tentu. ya kan. harus detail. Gua nggak mau kalah dong sama Ferdi Elemen. Reputasi, oke. Menurut kamu apa yang berubah dari Didi dulu dan Itu sekarang? tadi pertanyaannya belum dijawab. Rambutnya udah banyak yang putih. Coba pertanyaan. Ada nggak kejadian? Ada yang panik. Ada nggak kejadian di mana kamu tahu kayak, oh iya berarti dia tahu juga nih aku lagi ngapain gitu. Bisa tahu gara-gara waktu itu ada acara, terus ketemu sama apa namanya? Ada ketemu sama orang yang kebetulan satu manajemen sama dia gitu kan. Terus kayak ngobrol-ngobrol gitu kan. Si Didi apa kabar gitu kan. Terus oh ya dia sekarang lagi sibuk dengan ya adalah kerjaannya dia apa gitu kan. Jadi kayak dari situ sih taunya. Jadi bukan karena di stalking di Insta atau apa, enggak sih. Enggak, maksudnya kamu tahu dari mana kalau Didi juga tahu kamu lagi ngapain? Si Ferdi yang ngomong. Oh, Ferdi. Dah, oke. Tuh tak aja udah. Baik, nanti kita mau ngobrol lagi. Putri Patricia ya. Nah, berikut ini jadi juga pasangan yang baru apa istilahnya baru lamaran tuh berarti udah tunangan ya. Kemarin kan juga ulang tahun, habis kasih surprise ya. Ada Natalie dan juga Ladislaw. Kita lihat profil mereka berikut ini. Natalie Holscher, mantan disc joki kelahiran 1992 yang pernah menikah dengan komedian Sule pada 2020 dan dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2022 ini sempat diisukan berseteru soal nafkah anak. Perempuan yang menjadi mualaf dan menghapus tato di tubuhnya ini, Oktober lalu Natalie mengaku telah bertunangan dengan bule asal Spanyol Ladislaw Camara, presenter sekaligus konten kreator otomotif dengan jargon viralnya bule merakyat dan moncong lele. 14 Desember kemarin ini, Ladislaw memberikan surprise ulang tahun untuk Natalie dengan memberikan kue, buket bunga, dan taburan bunga mawar berbentuk hati. Perempuan yang pernah diisukan bertengkar dengan anak Sule ini 16 Desember kemarin merayakan ulang tahun anaknya Azam tanpa kehadiran Sule, namun dihadiri Putri Delina dan Ferdi hingga artis papan atas seperti Eko Patrio, Aming, Denny Cagur, dan Umi Pipik. Bagaimana rencana pernikahan Natalie dan Ladislaw tahun depan? Dan benarkah Sule yang membiayai perayaan ulang tahun Azam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah. Kita sudah bersama dengan pasangan Natalie dan juga Ladis di sini. Kalau kemarin kan duduknya di beda ya. Nih sekarang duduk di kursi ini. Ini kursi panas kan? Iya, harapannya sih begitu. Atau fakta? Betul. Jawab pertanyaan gue dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan ini merupakan fitnah atau fakta? Natalie, fitnah atau fakta?
Selalu deg-degan ya. Sama kayak yang terakhir nih. Pokoknya sebelum kamu ulang tahun tuh kamu sebetulnya udah sering kode-kodein gitu ya biar dikasih surprise, dikasih kado apa kayak gitu. Karena Ladis tuh sebenarnya orangnya cuek dan nggak peka kalau nggak dikasih tahu. Dan bahkan sampai sekarang aja juga kadonya belum muncul. Fitnah atau fakta? Oh, yang jawab aku. Iya. Kamu emang kode-kodein? Oh enggak dikode-kodein. Fitnah. Tapi emang kalau misalkan setiap aku ulang tahun dari dulu, selalu kayak dandan dulu, pasti kayak mau kepedean sendiri aja. Di hari ulang gitu. tahun itu kamu Ya, udah selalu, ready. Ya selalu kepedean aja, pasti ada yang ngasih surprise, ntar adik-adik gitu. Pede aja dulu. Oh pede aja. Gitu. Kalau untuk kado udah ada kode-kode nggak? Kado ada. Ada. Terus dikasih kado nggak? Dikasih. Sesuai dengan yang kamu kodein? Gak ada aku kode-kode. Oh, nggak ada. Nggak ada kode, nggak ada kode, nggak ada kode. Jadi kadonya apa? Ah, kepo. Iya lah. Aduh. Gini bunga mawar bertaburan ya kan. Tapi kok iya soalnya kita kadonya jadi kepo. Soalnya nggak ada nggak diposting jadi pengen tahu ya. Nggak diposting, nggak Oh, nggak diposting. Lanjut Vita atau fakta Ladis? Ya. Ayo lo. Aduh, jantung saya berdebar. Ini pertanyaan buat Ladis ya. Bahwa hubungan kamu Ladis sama mantan suaminya Natalie itu belum akrab dan belum baik-baik aja. Makanya dia nggak datang waktu ulang tahunnya Azam kemarin. Karena ada kamu, fitnah atau fakta? Oh, fitnah. Dia mukanya panik gitu. Oh fitnah bukan ya? Fitnah. Kan kemarin udah sempat ketemu. Pas lagi main ke rumah. Oh udah ketemu. Lagi Kang Sule juga mau ketemu Azam gitu kan. Pas kebetulan memang saya lagi di situ juga gitu. Udah ketemu. Udah ketemu. Ada pesan-pesan nggak? Enggak ada. Nggak Cuma ada. ngobrol biasa kayak biasa aja kan emang sebelumnya udah pernah ketemu Oh juga. iya juga. Itu jadi kenapa dia nggak datang sih? Nggak bilang dia kenapa nggak datang? Enggak, memang dari sebelumnya dia bilang katanya ada kerjaan jadi nggak bisa datang. Oh jadi diwakilin sama anak-anak ya? Iya. Oke baiklah. Ada Viti coba kita lihat momen ulang tahunnya Azam ya. Kayak apa sih? Coba. Happy birthday to